Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Ya muallim Adam, allimna. Wa ya mufahhim Ibrahim wa Sulaiman, fahimna. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kelas fikih pemula. Ya, kita akan membahas kitab Matan Safinatun Najah. Nah, ini matan fikih untuk pemula dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, hingga Syafi'iyah. Namun sebelum kita memulai membahas sebuah kitab, termasuk adab ya dalam mempelajari kitab, yang pertama kita harus mengenal penulisnya, yaitu ta'rif bil musannif, ya, mengenal penulis. Yang kedua, ta'rif bil musannaf, mengenal tulisannya, mengenal kitabnya. Yang ketiga, ada yang disebut mabadi al-asyarah, ya, mabadi al-asyarah. Jadi ada tiga mukadimah di awal. Kemudian eh, cara menuntut ilmu yang bagus, ya, yang bagus itu dihafal. Ya, cara menuntut ilmu yang bagus, yang terbaik itu dihafal. Kalau antum tidak bisa menghafal dengan cepat, kalau antum susah untuk menghafal, maka usahakan mencatat, ya, usahakan mencatatnya. Jadi siapkan tulisan, siapkan pulpen dan bukunya untuk mencatat. Baik, kita akan mengenal penulis terlebih dahulu. Ya. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Ya. Nasab lengkapnya, ya, kita baca di sini di halaman berapa ini? Halaman 9. Halaman 9. Nama beliau, ya, beliau adalah nama beliau Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nah, ini nama beliau. Beliau dijuluki, digelari dengan Al-Allamah, yaitu orang yang dalam ilmunya, yang banyak ilmunya. Digelari juga dengan Al-Muallim. Ya. Al-Muallim ini adalah istilah yang khusus di Hadramaut, ya, khusus orang yang mendapatkan gelar muallim ini adalah orang yang sibuk dengan Quran. Ya, sibuk dengan Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran. Ya, beliau juga qadhi, seorang hakim. Ya, selain itu beliau juga ahli strategi, ya, ahli strategi perang, ahli strategi tempur. Ya. Beliau lahir di sebuah desa yang dinamakan Zi Asbah. Ya, di desa yang dinamakan Zi Asbah, yaitu ada di Hadramaut, Yaman. Di Hadramaut, Yaman. Ya, beliau dididik oleh abinya, oleh bapaknya yang bernama Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Ya, beliau juga abinya itu seorang syekh, ya, seorang yang berilmu. Ya. Kemudian beliau menghafal Quran dan hafal 30 juz ini sejak kecil. Ya, ini kebiasaan para ulama, para imam. Jadi menghafal Quran setelah
hafal 30 juz itu di umur kecil, di usia masih ada yang 7 tahun seperti Imam Syafi'i, ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun. Kemudian beliau berguru, guru beliau adalah yang pertama abinya, yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair. Ya. Kemudian beliau juga berguru kepada Sayyid, ya Sayyid itu gelar untuk cucu Nabi, ya orang yang tersambung nasabnya dengan Nabi. As-Sayyid Umar bin Saqqaf, ya, bin Muhammad bin Umar bin Toha As-Sofi. Di antara guru beliau juga Sayyid Umar bin Zain bin Samit, ya, dan yang lainnya. Ya. Ini guru-guru beliau. Kemudian pada usianya yang dewasa, beliau sering bertugas ke luar negeri ya karena beliau ini ahli strategi perang, maka beliau sering ke luar negeri. Ya, di antaranya beliau juga ke Indonesia, ya, ke Indonesia sampai beliau wafat di Indonesia, wafat di Betawi, di Jakarta. Ya. Beliau wafat di Jakarta pada tahun 1271 Hijriah. Ya. Beliau wafat di Jakarta pada tahun 1271 Hijriah. Ya, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Ya, 300 tahun yang lalu. Ini ta'rif bil musannif, mengenal penulisnya. Nah, sekarang kita mengenal eh, kitab ini, ya, ta'rif bil musannaf. Kitab ini judulnya adalah Safinatun Najah, ya. Safinah itu bahtera, ya, bahtera Safinah. Bahtera itu kapal, ya, kapal besar. Najah sukses, ya. Jadi bahtera menuju sukses. Safinatun Najah itu sama dengan bahteranya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu kan digambarkan itu Safinatun Najah. Ya. Ini judulnya. Isinya kitab ini membahas semuanya tentang fikih, ya, tentang masalah fikih. Fikih itu ada empat, ya. Fikih itu ada empat subbab, maksudnya ada bab besar, ada empat bab besar. Ya, ada yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, ya. Yang ketiga fikul usroh, yang keempat fikih al-jinayat, ya. Jadi yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. Fikih muamalah ya berkaitan dengan jual beli, transaksi dan lain-lain. Nah, kemudian fikul usroh, ya. Fikul usroh itu mengenai rumah tangga, ya, mengenai nikah, kemudian perceraian, kemudian perwalian dan lain-lain itu di fikih usroh. Kemudian fikih jinayat itu fikih yang membahas tentang hukuman-hukuman bagi pelaku dosa ini gitu. Misalnya pencuri hukumannya apa gitu. Itu ada di fikih al-jinayat. Ya. Kemudian yang dibahas di kitab ini adalah khusus mengenai fikih ibadah. Mengenai fikih ibadah dari mulai wudhu, ya, dari mulai bab wudhu sampai sholat jenazah. Ya, sampai sholat jenazah itu disebut ibadah badaniyah. Yang kedua disinggung juga di sini tentang zakat. Ya, tentang zakat. Disebut juga ibadah maliyah. Ya, kalau zakat itu disebut ibadah maliyah. Ya, tetapi di depan beliau akan membahas terlebih dahulu tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya, karena memang syarat untuk mengerjakan syariat Islam
Syaratnya itu harus masuk Islam. Ya. Tidak boleh orang eh, selain orang Islam berpuasa nggak diterima ya. Makanya beliau singgung di depan adalah rukun Islam dan rukun iman. Kemudian metode penulisannya ya. Yang ketiga, metode penulisannya. Beliau ini menulis di Safinatun Najah itu hanya fokus-fokus terpentingnya saja. Tidak ada dalil-dalil ya, karena memang eh, untuk pembelajar fikih pemula itu tidak dibutuhkan dalil, ya, tidak butuh dalil, hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian beliau pisah-pisahkan dengan fasal, ya, fasal. Beliau tidak membawakan judul bab, tidak, tapi dengan fasal. Ya, itu metode penulisan beliau di kitab ini. Yang ketiga, mukaddimah yang ketiga adalah mabadi al-asyarah. Ya, ini penting bagi penuntut ilmu. Mabadi al-asyarah, kata Muhammad bin Hasan As-Saibani, ya, As-Sabani. Beliau dalam 3 bait syairnya mengatakan, Inna mabadi'a kulla fannin asyarah. Ya. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Al-haddu wal maudu'u thumma thamarah. Kata beliau. Wa fadluhu wa nisbatu wa fadluhu wa nisbatu wal wadi, kata beliau, wal ismul istimdadu hukmu syari. Kemudian wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadzal syarafa. Sesungguhnya pada setiap pembelajaran, pada setiap disiplin ilmu apapun itu ada mabadinya, 10 mabadi, 10 pengantar. Ya. Yang pertama had. Had itu definisi. Ya. Had itu definisi. Sekarang kita mau belajar apa? Ya, kita mau belajar fikih. Apa itu definisi ilmu fikih? Ya. Dan definisi ini adalah hasil dari pemikiran. Jadi tidak baku. Ya, bisa jadi ulama ini mendefinisikan ini, ulama itu mendefinisikan berbeda. Ya, jadi tidak baku. Definisi ilmu fikih adalah al-ilmu. Ya, tolong dicatat kalau tidak bisa menghafal dengan baik, tidak bisa menangkap dengan baik, maka jangan sampai tidak mencatat. Ya, sia-sia kalau gitu. Maka tolong dicatat. Ya, definisinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ya, fikih adalah sebuah ilmu ya, tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah, ya, hukum-hukum syar'i berkaitan dengan amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, ya, dari dalil-dalil tafsili itu. Ini fikih, ya, sebuah ilmu tentang yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i, ya, hukum syar'i tentang sebuah amalan, amaliyah yang terambil dari dalil-dalil terperinci. Ini hadnya. Kemudian maudhu. Apa itu maudhu? Maudhu itu objek, ya, objek pembahasannya. Apa yang akan dibahas di ilmu fikih ini? Ya. Yang akan dibahas di ilmu fikih adalah af'alul mukallifin. Semua perbuatannya mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik, yang sudah dibebani, yang sudah dibebani syariat, ya, sudah dibebani kewajiban. Ini ya objeknya, pembahasannya. Kemudian apa samarohnya? Ya. Apa samaroh mempelajari ini, mempelajari fikih? Ya. Samarohnya, buahnya kalau mempelajari ilmu fikih adalah kita bisa beribadah dengan benar. Kita bisa beribadah di atas ilmu.
Ya, ibadah kita itu benar dibangun di atas ilmu, tidak ikut-ikutan. Ini buah yang paling tinggi ya, buahnya belajar fikih. Fadilahnya, apa fadilahnya? Fadilahnya banyak sekali. Ya, fadilah di semua ilmu-ilmu ya itu sama dengan ilmu fikih di akhirat nanti keutamaan orang yang berilmu itu beda ya di akhirat itu akan diangkat derajat. Kemudian nasabnya. Nasabnya ilmu ini adalah ilmu yang berdiri sendiri. Nah, tabayyunan ya, nasabnya. Ilmu fikih ini ilmu syar'i berdiri sendiri ditinjau dari maqasid dan wasailnya ya. Karena ilmu itu ada ilmu maqasid dan ilmu wasail. Apa itu ilmu maqasid? Ilmu maqasid itu ilmu yang tujuan kita belajar selama-lama itu tujuannya apa? Dipelajari apa? Nah, ilmu fikih adalah ilmu maqasid. Ya, ilmu maqasid itu ada dua. Ada fikih dan akidah. Ya, fikih dan akidah. Karena dua inilah syarat syarat dari apa? Syarat daripada sahnya ibadah. Ya, kata Nabi SAW, syarat sahnya ibadah itu ikhlas dan mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasul. Gimana kalau kita tidak tahu tentang Allah, tidak bisa ikhlas kalau kita tidak tahu akidah. Dan kalau kita tidak tahu fikih, tidak bisa mutaba'atur Rasul, tidak bisa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ilmu fikih ini ilmu maqasid. Ya. Kemudian ilmu yang lain seperti nahu, sorof, balaghah, mustalahul hadis, usul fiqh itu ilmu wasail, perantara, ya. Itu hanya garam saja kalau dimasakkan. Ya, tidak usah belajar itu selama-lama ya. Belajar yang eh, keseharian kita seperti wudhu, sholat itu penting. Mengenal Tuhan kita, ya, itu penting. Ya, kemudian wadi, ya. Peletak dasar siapa orang yang pertama kali menulis sebuah kitab yang membahas tentang fikih ya wadinya adalah a'immah ya para imam mazhab itu peletak dasarnya para imam mazhab ya. Para ulama tidak bisa mengatakan satu orang saja ya karena memang para imam mazhab mereka jaraknya berdekatan dan mengeluarkan eh, kitab-kitab fikih, ya, menulis tentang masalah fikih. Ya, kemudian isimnya, namanya. Ya, setelah kita mengetahui itu, kita mengetahui namanya. Namanya adalah ilmu fiqh, ya, ilmu fikih. Ya, kalau kata bahasa Indonesia. Kemudian istimdad. Berikutnya adalah istimdad, referensi. Di mana fikih ini diambil? Maksudnya referensinya apa? Ilmu fikih ini. Referensinya kitab, sunnah, ijma, dan kias. Ya. Ini kita belajar tentang mazhab Syafi'i. Saya tidak akan menjelaskan tentang mazhab lain. Ya. Jadi kalau antum temui adanya perbedaan, maka sabar dulu ya, disimak aja dulu. Karena ini kita belajar satu mazhab, tidak kemana-mana. Ya. Dan masalah fikih ini adalah masalah ijtihadat, ya, masalah yang lahir dari ijtihadnya para imam. Artinya masalah yang fleksibel, ya. Tidak tidak qat'i seperti masalah akidah. Jadi perbedaan di dalam masalah fikih itu ya memang harus beda karena fikih itu masalah ijtihadat, masalah zoniyat kalau di tingkatan ilmu. Istimdadnya tadi kitab ya Sunnah, Al-Quran, Sunnah, ijma, ijma ulama dan qiyas. Nah, ini istimdad. Kemudian hukum syari. Apa hukum mempelajari ilmu ini? Ya, apa hukum mempelajari ilmu ini?
Mempelajari fikih itu dibagi menjadi tiga hukumnya. Yang pertama, wujubul aini. Ya. Wujubul aini bagi siapa? Bagi orang yang ingin mengajar, bagi orang yang ingin berfatwa, bagi orang yang ingin berbicara masalah agama. Wajib, ya, wajib. Kemudian bagi siapa lagi? Bagi semua orang, tapi wajibnya pada perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang menyangkut ibadah kesehariannya. Ini wajib, wajib mempelajari fikih. Seperti toharoh, ya kan? Kemudian hukum air, masalah haid, nifas. Nah, ini wajib bagi kita. Ya. Sholat, karena kita melakukan itu setiap hari, maka kita wajib. Yang kedua, wajib kifayah. Ya, wajib kifai, wujubul kifai bagi yang ingin mempelajari lebih dari itu. Misalnya mau belajar fikih muamalah juga, mau belajar fikih usroh juga, mau belajar fikih al-jinayah juga. Ya. Jadi derajatnya ditingkatkan. Yang ketiga, sunnah bagi yang ingin menambah lagi levelnya. Itu. Jadi itu ya hukum syar'inya. Kemudian masalah yang akan kita temui di pembahasan fikih ini ya masalah-masalah tentang ibadah ya, tentang ibadah dan lain-lain. Seperti hukum-hukum air dan yang lain-lain ya. Ini kita akan temui di pembahasan fikih. Ini 10 pengantar ya. Wal ba'du bil ba'di iktafa kata penyair, sebagian yang Anda ketahui itu sudah cukup. Wa man darol jami'a hadzas sarafa. Namun kalau Anda mengetahui 10-10-nya, Anda akan mulia. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke matan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bi asani di ilal musannif Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-mutawaffa sanata ihda wa sab'in wa mi'atain ba'da alf. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di layar atau di matan ya. Di atas ada dalam kurung ini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini bukan kalamnya Syekh Salim, bukan kalamnya Al-Matin ya. Jadi barang siapa yang dihendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan difakihkan di dalam agama. Ya. Ini kalamnya Al-Matin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita belajar nahu, maka kita akan mensyarah Bismillah dari sudut pandang i'rab. Kalau kita belajar sorof, maka kita akan menjelaskan dari sudut pandang iklal atau bangunannya. Kalau kita belajar akidah, maka kita akan menjelaskannya dari sudut pandang akidah, keimanan. Nah, kita berhubung sekarang lagi mempelajari fikih, maka kita akan mensyarah bismillah dari sudut pandang fikih. Ya, apa hukum membaca bismillah? Hukum asal membaca bismillah adalah sunnah. Ya, tolong dicatat ya. Jadi bismillah ini hukum asalnya sunnah. Namun bismillah bisa masuk ke 5 hukum. Ya, 5 hukum syar'i. Yaitu wajib membaca bismillah itu wajib kalau ingin membaca surat Al-Fatihah. Kalau ingin membaca surat Al-Fatihah, maka wajib membaca bismillah. Ya, terutama di dalam sholat. Nah, kita bicara sekali lagi tentang mazhab Syafi'i. Ya, kita tidak bicara tentang yang lain. Membaca bismillah itu wajib di Al-Fatihah.
Kemudian membaca bismillah itu menjadi sunnah apabila kita ingin melakukan hal-hal yang memang kebaikan. Ya, itu sunnah. Misalnya apa? Mau minum, ya, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Ya, mau melakukan hal-hal yang baik. Itu sunnah. Kemudian baca bismillah juga mubah, ya meskipun ada khilaf, tapi kita sajikan mubah kalau kita ingin melakukan hal-hal kecil. Hal-hal kecil seperti ya mau memindahkan sendal atau mau melepas sendal, hal-hal kecil, hal-hal sepele keduniawian. Ya. Yang ketiga, yang keempat, membaca bismillah itu makruh kalau kita ingin melakukan hal-hal yang makruh. Ya, misalnya ingin mencabut uban. Mencabut uban itu makruh. Ya, kita ingin mencabut uban kemudian baca bismillah, bismillah. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, atau melakukan hal-hal makruh lain seperti mohon maaf membersihkan kotoran hewan tapi baca bismillah gitu ya. Jadi ini tidak pantas ya, makruh. Misalnya mau bersihin kotoran kucing atau kotoran ayam, baca bismillah. Nah, ini makruh. Kemudian haram, baca bismillah itu haram kalau kita ingin melakukan hal yang memang haram. Misalnya ya, eh, ada yang mencuri, ada yang mau mencuri tapi baca bismillah. Ya, ini haram. Atau ada yang mau minum khamr, baca bismillah. Nah, ini haram, nggak boleh baca bismillah di situ. Ya, dosa. Ini tentang bismillah. Kemudian kata beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ya. Rabb seluruh alam. Wa bihi nasta'in. Dan dengan Allah lah, maksudnya kepada Allah lah kita meminta pertolongan ala umuri dunya wad din. Ya. Pertolongan dari urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan agama. وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan Allah bersalawat, semoga Allah bersalawat ya dan salam kepada nabinya, kepada sayyid kita ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi ya, penutup para nabi. Boleh nggak kita mengatakan sayyidina Muhammad? Boleh ya. Boleh, karena Nabi yang mengatakan, Ana sayyidu ibnu Adam. Ya. Ana sayyidu ibni Adam. Saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Ya. Boleh. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan al. Al ini, ya, alnya, hi ini kembali ke Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dimaksud al itu adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini al, ya. Alnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahlul bait dan umat beliau, ya, umat beliau. Ini alnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasahbihi ajma'in dan para sahabatnya semuanya dan semua para sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah para sahabat juga termasuk umat beliau? Nah, iya, betul. Ini namanya atful khas alal am. Mengatofkan yang khusus, yaitu para sahabat, kepada yang umum. Ya, yang umumnya itu al. Menunjukkan bahwa kalau ada susunan kalimat seperti ini dalam ilmu balaghah, menunjukkan bahwa keutamaan sahabat itu luar biasa. Ya, Kespesialannya itu luar biasa sampai dikhususkan dari yang umum tadi. Ya, al. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata beliau, dan tidak ada daya maupun upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Ya. Kata para ulama, tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat ya, dan tidak ada kekuatan dalam mengerjakan ibadah kecuali ya
dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Azim, yang Maha Agung. Ini mukaddimah dari penulis Syekh Salim ya. Mukaddimahnya kata para ulama bahwa disunnahkan ketika menulis atau ketika berbicara itu mencakup empat hal ya, paling tidak atau ketiganya bisa atau keduanya bisa. Apa saja itu? Yang pertama Bismillah, yang kedua Hamdalah, yang ketiga salawat dan salam, ya. Yang keempat syahadat, ya. Nah, ini beliau membawakan ketiganya, ya, membawakan ketiganya. Ini disunnahkan, disukai, ya, ketika menulis. Ya. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah, kemudian beliau berkata fasal, ya, fasal seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Fi arkanil Islam. Nah, yang di dalam kotak ini, dalam kurung kotak ini bukan bukan ucapan beliau. Ucapan beliau adalah ini. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada lima, kata beliau. Ya. Arkan itu jama dari rukun. Ya. Ruknu. Rukun-rukun Islam. Ya. Rukun Islam itu ada lima. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Ya, apa yang dimaksud Islam di sini? Nah, antum bisa merujuk ke video saya di channel YouTube ya di Usul Salasah makna Islam supaya tidak buang waktu ya makna Islam. Nah, di situ nanti dijelaskan secara detail. Ya. Perlu diketahui bahwa Islam di sini yang dimau adalah al-a'mal az-zahirah ya amal-amal yang nampak. Makanya disebutkan di sini lima amal-amal yang nampak. Ya. Kenapa beliau membawakan rukun Islam dulu ya karena sudah disebutkan bahwasanya eh, syarat daripada mengerjakan semua perintah Allah dan larangan Allah itu harus Islam dulu ya kata para ulama syarat masuk Islam itu ada enam. Syarat masuk Islam ada enam. Yang pertama orangnya baligh ya baligh itu sudah nanti kita sebutkan lah ya nanti ada di babnya. Yang kedua orangnya berakal. Yang ketiga ya dengan kerelaan sendiri, bukan dengan paksaan. Ya. Yang keempat, membaca syahadat, membaca syahadat. Yang kelima, membacanya secara mualah. Mualah itu berkesinambungan, nggak boleh sekarang bilang asyhadu alla ilaha illallah, kemudian ngobrol, baru baru bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu namanya tidak mualah. Yang keenam, tartib ya asyhadu alla ilaha illallah dulu baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah jangan dibalik jangan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dulu. Nah ini pembahasan paling dasar ya syarat masuk Islam ada berapa ada enam ya yang pertama balik yang kedua berakal yang ketiga tidak dengan paksaan secara sukarela dia mau masuk Islam ya yang kelimanya membaca syahadat yang ke yang keempat membaca syahadat yang kelima mualah membaca syahadatnya nyambung kemudian yang keenam tartib berurutan ya tidak ditukar-tukar ini syaratnya ada pertanyaan kalau mandi gimana mandi ya mandi itu baru sah mandinya seseorang setelah masuk Islam ya mandinya orang itu baru sah dia dikatakan mandi ya karena mandi ibadah dalam Islam ya sah mandinya itu setelah dia masuk Islam. Summa qala al-musannifu rahimahullah arkanul Islam khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Rukun yang pertama ini syahadatain ya syahadatain wa iqamus shalah dan mengerjakan salat ya mendirikan salat wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait atau wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya.
mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, saum di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, ya, syahadat, jelas syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Kemudian sholat, sholat apa yang menjadi rukun Islam itu sholat apa? Jawabannya adalah sholat lima waktu. Ya, yang dimulai dari zuhur. Kalau kita membahas tentang awqatis salah di bab fikih, dimulainya dari zuhur. Ya, kenapa dimulai dari zuhur? Para ulama me- me- memulainya dari zuhur karena Jibril ketika mengajarkan Nabi SAW waktu-waktu sholat, Jibril mengajarkan terlebih dahulu waktu zuhur. Ya, maka kita pun ikut ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh lima waktu. Kemudian wa ita zakah. Zakat apa sih yang menjadi rukun Islam ini, yang masuk ke rukun Islam? Nah, kebanyakan orang menjawab zakat fitrah. Ya, itu salah ya. Zakat fitrah bukan zakat yang dimaksud dalam rukun Islam. Yang dimaksud dalam rukun Islam itu zakat mal, ya. Zakat yang diambil dari orang kaya ketika sudah mencapai nisab, ya, dan diserahkan ke mustahik zakat. Kemudian saum Ramadan jelas, ya. Saum di bulan Ramadan. Ya. Haji ke Baitullah jelas juga, kan. Pertanyaannya berapa kali, ya, seumur hidup? Jawabannya sekali. Itu yang wajib. Sekali seumur hidup. Kalau mampu, ya, kalau kuat, kuat fisiknya, kuat pendanaannya, ya, finansialnya dan lain-lain. Makanya di sini dikait, diikat dengan manis tato'a barang siapa yang mampu ilaihi sabila, ya, menempuh jalan. Ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah fasal fi arkanil iman. Ya. Fasal. Fasal ini secara bahasa adalah pemisah, ya, pemisah. Fasal. Jadi pemisah-pemisah. Ya. Tapi secara istilah di sini adalah bab-bab tentang fikih, ya. Di sini khusus di sini. Arkanul imani sittatun. Rukun iman ada enam, ya. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada enam. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah harus mencakup empat hal. Nah, yang pertama, mengimani keberadaannya. Yang kedua, mengimani rububiyahnya. Yang ketiga, mengimani uluhiyahnya. Yang keempat, mengimani asma wa sifatnya. Ya, pembahasan rukun iman ini pembahasan akidah. Panjang sekali pembahasannya dan dalam. Ya. Kemudian wa malaikatihi dan beriman kepada para malaikat. Ya. Kriteria minimalnya sudah dijelaskan juga di video pembahasan tentang kitab usul salasah, ya, bisa dirujuk ke sana. Kriteria minimal kita dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, itu hari kiamat. Ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada apa yang Allah takdirkan, ya, baik yang buruk, yang baik, ataupun yang buruknya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh ini takdir itu ada dua makna, ya. Kalau di bahasa Arab itu kata takdir, ya, takdir bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna masdar. Ya. Kalau takdir itu bermakna masdar, ya, maka maknanya adalah perbuatan Allah menakdirkan. Ya. Kalau takdir bermakna masdar, maka semuanya nggak ada yang syar, semuanya khair. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu semuanya khair, nggak ada yang syar sedikit pun. Ya. Lalu apa yang dimaksud khairihi wa syarihi di sini?
Yang di sini maksudnya makdur, ya, isim maf'ul dari takdir, ya. Maksudnya makdur, objeknya. Jadi yang Allah takdirkannya ada yang baik, ada yang buruk, gitu ya. Qala al-musannifu rahimahullah fasal fi makna kalimat tauhid. Ya, makna la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illa fil wujudi illallah. Ya, kata beliau, dan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar fil maujud, di alam yang maujud ini, ya. Maksudnya di alam maujud ini illallah, kecuali Allah saja subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Kemudian masuk ke bab fikih, ya. Kita langsung dengan pembahasan yang paling ringan, ya. Maksudnya saya akan menjelaskannya dengan versi yang paling ringan, tidak tidak versi yang paling tidak versi yang muluk-muluk, ya. Karena ini belajar fikih untuk pemula, untuk pemula. Fi alamatil bulugh, kata beliau, ya. Alamatul bulughi thalatha, ya, thalathun. Tanda-tanda baligh ada tiga, kata beliau, ya. Tanda baligh ada tiga. Kenapa beliau memulai dengan tanda baligh? Karena tadi, kalaupun dia orang Islam tapi belum baligh, maka dia bukan mukallaf, tidak dibebani syariat. Ya. Makanya eh, ini kalau bisa, ya, kita di rumah itu di diperbesar, ya, suaranya kajian ini supaya anak-anak atau keluarga bisa mendengarkan, ya, supaya manfaatnya pun bisa ke orang banyak. Alamat balik ada tiga, kata beliau. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakarin wal unsa. Genap usia 15 tahun tahdidiyah. Tahdidiyah itu pas, ya. Genap usia 15 tahun tahdidiyah, ya, untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Satu. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Ya. Dan mimpi basah ihtilam, mimpi basah pada laki-laki dan perempuan ketika umurnya 9 tahun. Ya. 9 tahunnya apa? Takribiyah, bukan tahdidiyah. Jadi 9 tahun itu 9 tahun jalan, tapi sudah dekat. Misalnya 8 tahun 8 bulan atau 8 tahun 10 bulan. Ya, kita ambil yang 10, 8 tahun 10 bulan, dia sudah mimpi basah, ya. Maka walaupun dia belum 15 tahun, dia sudah balik, ya. Usia 9 tahun apalagi, ya. Yang laki-laki maupun perempuan. Misalnya dia mimpi basah, kemudian dikomunikasikan dengan orang tuanya, kemudian dilihat sama orang tuanya, di- dipastikan, oh iya benar kamu sudah balik. Nah, sekarang kamu harus mandi wajib. Nah, sekarang kamu beban-beban syariat itu sudah berlaku, ya, selamat, ya, gitu. Jadi eh, litis isinin takribi. Yang ketiga, wal haid, khusus untuk fil unsa, khusus untuk perempuan. Litis isinin. 9 tahun juga, tapi takribiyah. Nah, 9 tahun takribiyah. Jadi, kalau anak perempuan usia 8,10 bulan itu sudah haid, ya udah itu balik. Nah, apalagi usia 9 tahun. Ini hitungan tahun ini bukan tahun Masehi, ya. Tahun Hijriah itu lebih cepat daripada Masehi. Ya. Kalau di Masehinya 9 tahun, di Hijriahnya 9 lebih itu. Ya. Jadi 15 tahun juga tahdidiyah Hijriah. Misalnya satu Syawal 1400, ya, berarti 15 tahunnya 1415. Satu Syawal juga gitu, tahdidiyah. Ya. Nah, ini alamat balik ada tiga, ya. Kemudian sebelum balik dalam Islam itu ada tiga fase, ya. Ada
ada sobi, sobi itu usia 0 sampai 7, ya. Kemudian tamyiz, tamyiz itu eh, usia 7, ya. Sebetulnya tidak digambarkan dengan tahun, tapi dengan kemampuan. Ya, kata para ulama, tamyiz itu kalau dia bisa makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri, minum sendiri, nah itu tamyiz. Nah, bagaimana kalau anak berkebutuhan khusus, sudah 15 tahun, sudah men, tapi belum bisa cebok sendiri, belum bisa makan sendiri, belum bisa membedakan yang baik yang benar, maka itu belum balik, belum tamyiz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyul dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.